Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, tim akuntansi dan bisnis pemasaran SMK Mandar Bulumencar. Pada kali ini pertemuan ketiga mata pelajaran penataan produk. Saya akan membahas materi tentang ide-ide kreatif dalam penataan produk. Oke, kita mulai. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana tentang penataan produk secara umum. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas yang pertama adalah kompetensi inti. Pada pertemuan ketiga adalah menganalisis ide-ide inovatif dalam penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Dengan kompetensi dasar membuat rancangan ide-ide inovatif dalam penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Untuk itu, tentunya kalian diharapkan dapat menentukan rancangan ide-ide inovatif dalam penataan produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Pada kali ini, tentunya kita tidak akan melakukan proses penataan produk ketika seperti luring, tapi kita akan merancang bagaimana atau ide apa yang cocok dalam penataan produk dengan ide-ide yang baru. Kita lanjutkan. Visual merchandising. Pada pengertian secara umum, visual merchandising adalah seseorang yang dapat membentuk ataupun bertugas merancang floor plan ataupun penataan produk dan membuat rancangan 3 dimensi untuk memaksimalkan penjualan. Kedua barang dan jasa dapat ditampilkan untuk menyorot fitur dan manfaat mereka. Tujuan dari visual merchandising adalah membuat tampilan, layout, dan suasana toko semenarik mungkin. Nyaman sehingga dapat memotivasi pelanggan untuk melakukan pembelian. Intinya, pada visual merchandising adalah memanipulasi penglihatan para calon pembeli, bagaimana mereka tertarik dalam melihat serta memutuskan untuk membeli produk kita. Fungsi dari merchandising adalah sebagai branding perusahaan ataupun branding produk jasa perusahaan tertentu. Misalnya jam meja promosi yang disablon dengan logo perusahaan dan saat itu diletakkan di meja klien, maka akan bisa mengingatkan perusahaan pemberi raga promosi tersebut. Jadi, usulan kami selain logo diharapkan ada moto ataupun tulisan yang bisa mengingatkan klien akan perusahaan. Intinya, biasanya kalau kalian menemukan kaos, di situ mereka memberikan sablon nama perusahaan ataupun nama tertentu yang menunjukkan identitas perusahaan. Itu menunjukkan fungsi dari merchandising. Yang berikutnya adalah sebagai magnet untuk kumpulan orang agar mampir ke stand pameran ataupun booth yang sedang dibuka di sebuah pusat keramaian baik mall, seminar, pameran, dan lain-lain. Tujuan dari merchandiser ini adalah mereka dapat melihat dan tertarik produk-produk yang ditujukan untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang memberikan merchandiser. Kadang merchandiser di sini ataupun fungsi merchandise ini tidak hanya sebagai alat utama yang digunakan oleh pembeli. Contohnya, gantungan kunci adalah salah satu contoh fungsi dari merchandiser. Karena ketika merchandising ini dibawa ataupun ditaruh di tempat tertentu akan mengingatkan seseorang mengenai produk ataupun nama dari perusahaan itu. Yang terakhir adalah sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran dalam suatu event tertentu sebagai cenderamata saat klien memasuki acara ataupun undangan perusahaan. Ini yang barusan saya jelaskan. Bisa jadi ballpoint ataupun gantungan kunci adalah fungsi dari merchandiser. Yang berikutnya, komponen visual merchandising. Pada komponen visual merchandising, kita dapat memfokuskan pada promo penjualan barang-barang terutama terkait aspek bagaimana barang direpresentasikan di gerai. Pertama adalah pilihan warna-warna yang vital. Jadi kadang warna-warna tertentu dapat mempengaruhi suasana toko lebih menarik ataupun sebaliknya. Yang berikutnya adalah tema-tema dari display harus sesuai dan mendukung produk. Jadi tema-tema display contohnya kalau kita
mendisplay barang pada musim Lebaran atau maksud saya musim puasa menjelang Lebaran, kita harus menentukan tema-tema ataupun display dari barang yang sifatnya mendukung dari produk-produk itu. Contohnya ada hiasan, habis itu ada seperti gambar-gambar yang mendukung, serta promo-promo yang berkaitan tentang tema yang sedang diambil. Yang berikutnya adalah display harus menyempurnakan strategi retail. Dalam artian di sini adalah displaynya itu harus berkaitan antara strategi penjualan yang ingin dijual dengan tema yang berkaitan. Contohnya begini, ketika pada musim puasa menuju Lebaran, tidak hanya satu contoh display barang yang sedang dipromosikan, akan tetapi displaynya di sini harus memiliki strategi tidak hanya satu ataupun dua barang yang berkaitan untuk dijual. Yang berikutnya adalah kebersihan, tentunya tidak perlu saya jelaskan komponen visual merchandising yang kebersihan di sini sangat penting sekali. Bagaimana tidak, karena ketika barang dan produknya bermacam-macam tapi tempatnya kotor, saya kira akan mempengaruhi pembeli untuk mampir dan juga melihat. Yang terakhir adalah ubah secara periodik tampilan display. Ini yang sering kalian tidak sadari mungkin ketika kalian memasuki suatu area mall ataupun toko, mereka biasanya merubah tempat penataan produk antara bulan ini ataupun bulan berikutnya. Karena apa? Ketika produk itu ditempatkan pada tempat yang sama, biasanya pembeli akan terfokus langsung menuju ke tempat tersebut. Akan tetapi ketika kita mengubah secara periode tampilan display, mereka terkadang ketika sampai di sebuah toko akan langsung datang mencari tempat di mana mereka menemukan barang yang kemarin. Tapi ketika kita merubah tempat displaynya, mereka pasti akan menemukan produk baru ataupun bahkan mereka ternyata melihat produk yang belum mereka lihat di bulan kemarin. Untuk itu saya kira komponen visual merchandising yang terakhir sangat perlu dilakukan untuk menggiring para calon pembeli untuk melihat produk-produk lain tentunya. Prinsip dasar dan implementasi visual merchandising, di sini saya bagi dua. Yang pertama adalah prinsipnya, dan yang kedua adalah mengimplementasikannya bagaimana. Yang pertama adalah prinsipnya. Pertama kita harus tentukan tujuan penataan produk, yaitu di sini ada komersial dan branding. Yang dimaksud dengan komersial dan branding di sini adalah ada sebuah keinginan untuk menjual, yang kedua adalah mengangkat dari branding untuk dijual. Jadi biasanya masyarakat akan dengan mudah ataupun calon pembeli akan mudah terpengaruh ketika ada sebuah produk yang sifatnya dibrandingkan ataupun ditonjolkan di situ. Contohnya ada produk-produk terkenal, biasanya mereka akan mempengaruhi daya beli dari calon pembeli. Yang kedua adalah identifikasi target pasar. Kita betul-betul harus memastikan antara target pasar yang kita display untuk siapa, untuk anak-anak, dewasa, ataupun remaja. Karena biasanya ketika kita campur ataupun kita tidak memisahkan antara displayer barang untuk anak-anak, dewasa, dan remaja, akan mengacau pola untuk memutuskan pembelian barang ketika dicampur aduk antara anak-anak, dewasa, dan remaja. Karena kebutuhan tingkat usia akan berbeda juga cara mereka memutuskan untuk membeli barang. Yang berikutnya adalah cara pengimplementasian. Di sini yang pertama adalah mengetahui jenis produk. Di situ ada produk eksklusif, ada produk massal. Biasanya produk eksklusif akan ditata sifatnya individu dan juga mereka terpisah dari produk massal. Kenapa? Karena produk eksklusif biasanya berkaitan juga dengan harga. Karena membedakan antara produk massal dengan produk eksklusif. Yang terakhir adalah tampilan window. Ini yang paling sangat berpengaruh pada calon pembeli. Karena ketika penataan produk asal-asalan tidak ditentukan dengan baik ataupun tidak memberikan dampak yang baik, biasanya masalahnya adalah pada penataan produk ataupun tampilan window pada
depan toko, karena ini sangat mempengaruhi. Karena apa? Penataan produk harus memikat dalam sekejap calon pembeli untuk melihat. Biasanya mereka menggunakan penataan produk yang di depan toko menunjukkan barang dagang yang mereka miliki secara eksklusif. Contohnya, biasanya mereka menggunakan manekir untuk menata produk di depan toko, dalam artian di dalam etalase, untuk memberikan gambaran kalau ada produk tersebut di dalam toko tersebut. Jadi intinya, tampilan window sangat mempengaruhi dalam memutuskan proses pembelian dari calon pembeli. Yang terakhir adalah tema visual merchandising. Di sini ada dua yang saya khususkan. Sebenarnya banyak sekali materi mengenai campaign merchandising. Cuman di sini saya batasi yang kedua untuk saya ringkas. Yang pertama adalah corporate campaign. Di sini adalah tema yang menonjolkan nama korporasi ataupun perusahaan. Biasanya corporate campaign di sini itu mereka menggunakan menonjolkan ataupun memberikan penjelasan kepada calon pembeli mengenai reputasi perusahaan. Contohnya PT Unilever yang memberikan contoh barang-barang dengan reputasi yang sudah dikenal masyarakat, dan di situ dengan jumlah produk yang banyak di situ. Yang berikutnya adalah corporate campaign. Di sini adalah contohnya corporate brand endorser, artinya perusahaan mencantumkan nama korporat atau brand pada setiap kemasan produk yang dihasilkan atau setiap akhir sebuah program televisi. Biasanya perusahaan tersebut juga menjadi sponsor acara atau program televisi yang bersangkutan. Nah, biasanya corporate brand di sini dicontohkan pada produk-produk yang sudah sangat besar dan juga memiliki pengaruh pada media sosial. Yang berikutnya adalah corporate campaign di sini. Yang terakhir adalah social responsibility. Kalau kalian pernah melihat dan kalau kalian ingat, biasanya pas bulan Ramadan ada produk-produk tertentu yang menyiarkan di televisi program sahur ketika kita membeli produk mereka untuk kaum duafa. Itu adalah salah satu corporate campaign dengan social responsibility ataupun tanggung jawab pada masyarakat. Jadi mereka menganggap perusahaan mereka bisa bertanggung jawab pada dunia sosial dengan cara memberikan bagian kecil dari laba mereka untuk membantu para masyarakat. Di situ adalah corporate campaign. Yang kedua adalah campaign merchandising. Di sini sebenarnya hampir mirip antara corporate, akan tetapi kalau campaign merchandising itu adalah biasanya produk-produk yang sifatnya belum terkenal ataupun produk-produk yang belum memiliki trademark yang betul-betul dikenal oleh masyarakat. Nah, biasanya ini bisa saja dari brand lokal yang masih belum memiliki kepercayaan di hati masyarakat. Biasanya campaign merchandising di sini adalah produk-produk yang sifatnya dijual massal dan tidak banyak. Biasanya mereka mengandalkan penataan produk pada mall ataupun toko. Nah, di sini yang pertama dari campaign merchandising saya contohkan adalah brand campaign merchandising. Merupakan tema visual merchandising yang menunjukkan produk merek brand tertentu dengan tujuan meningkatkan citra merek dan citra produk yang dihasilkan. Akan tetapi di sini mereka merupakan brand-brand yang masih belum memiliki nama besar di kalangan masyarakat. Yang berikutnya adalah di sini ada produk campaign merchandising. Di sini biasanya adalah tampilan produk yang biasanya kurang begitu laku ataupun tidak begitu digemari oleh masyarakat. Di sini dicontohkan celana jeans dan sandal. Biasanya mereka akan menggunakan cara display yang banyak dan memberikan varian yang lebih banyak kepada masyarakat untuk memilih dan memilah. Tujuannya adalah supaya mereka bisa melihat dan juga menentukan produk yang mereka beli dengan berdasarkan memilih dan memilah produk yang berbeda. Masih dalam artian contohnya itu biasanya celana ataupun sandal yang tidak bermerek
tapi mereka ditata di tempat yang sama. Itu adalah contoh dari produk campaign merchandising. Yang berikutnya adalah yang terakhir, promotion campaign merchandising. Itu biasanya kita temukan di mall ataupun di tempat pertokoan yang agak besar. Mereka biasanya menggunakan promotion campaign merchandising untuk mengangkat citra produk ataupun mencoba untuk memberikan pilihan lebih kepada konsumen untuk membeli barang dengan cara promosi. Contohnya beli satu jadi dua ataupun buy one get one. Jadi mereka memberikan gambaran kepada masyarakat, kalian bisa memilih produk kami dengan keuntungan seperti ini. Akan tetapi memang brand kita tidak begitu terkenal, tapi biasanya ini bisa sangat memberikan pengaruh yang sangat besar karena biasanya untuk diskon dan juga promotion buy one get one ataupun buy one get two itu merupakan salah satu magnet terbesar bagi masyarakat untuk memilih dan memilah produk untuk dibeli. Saya kira untuk merchandising saya cukupkan untuk pertemuan yang ketiga ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan keempat bagaimana penataan produk seperti produk fresh, produk food, ataupun produk lain. Terima kasih untuk pertemuan ketiga ini. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.